BYD Atto 3 Advance Plus ini sekarang sudah dilengkapi dengan power backdoor. Gue bakal review lebih lengkap, tonton sampai habis apa aja bedanya, dan harganya dijual mulai dari 415 jutaan aja. Yes, gue sekarang ada di BYD Arista Fluid. Ini letaknya tuh patokan paling gampang seberang Fluid Junction nih. Ini gede banget. Mobilnya di sini displaynya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 7, ada 7 ya. Dan di samping ini sudah ada BYD Atto 3 Advance Plus. Harganya mulai dari 415. Oh, yang ini 415 juta. Naik sekitar 25 juta dibandingin tipe yang lama, tapi ada plus-plusnya banyak. Apa aja? Oke, yang paling kelihatan itu ya, dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kuncinya seperti ini teman-teman ya. Lock, unlock, terus ini buat buka bagasi, ini buat starter atau buat nyalain AC lah ya. Teman-teman kalau misalkan pengen nanya lebih lanjut nanti bisa kontak marketing, nanti saya taruh di layar kalau nggak di pin komen ya. Look dari teman-teman seperti ini sekarang sudah sampai dengan fitur ADAS yang lebih lengkap dibandingin tipe sebelumnya ya. Jadi ada kayak adaptive cruise control seperti itu, jadi berkendara juga lebih nyaman di tengah kemacetan. Ini warnanya Harbor Grey, warnanya greynya cakep. Terus ini grillnya tuh ada emblem BYD, lampunya tentunya sudah LED, sensor-sensor juga sudah ada, dilengkapi dengan kamera 360 juga. Dan di bagian bawah, di sini finishingnya tuh gabungan ya warnanya. Ini ada warna black glossy, warna hitam dop, sama ini warna greynya seperti ini. Dan dengan range yang masih sama, baterainya sekitar 70 kW, bisa jalan sekitar 410 km. Tapi tetap ya ke Semarang harus ngecas sekali ya, dan tentunya sudah support fast charging. Mobil ini memiliki panjang 4455, lebar 1875, wheelbase 2720, ground clearance 175 mm. Segmen SUV compact ini jadi aman lewat polisi tidur Jakarta yang sadis itu. Tenaganya 201 horsepower, jarak tempuh 410 km, blade baterai. Buat pakai harian Jakarta Bogor, PP tuh santai banget. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Felis, sales konsultan dari BYD Arista Fluid yang beralamat di Jalan Fluid Putra 4, patokannya di dekat Fluid Junction. Di belakang saya ada BYD Seal dengan harga start di 639 juta dan DP minim di 300 jutaan aja. Kalian mau mobil listrik yang gak ribet dan gak mahal? Nah, ini di samping saya ada Atto 3 Advance Plus. Dan kami juga ada promo bunga 0%, DP minim dari 20%, dan kami juga menerima trade-in dengan harga terbaik dari semua brand mobil. Untuk Bapak Ibu yang mau janjian test drive, bisa langsung hubungin Felis di 0852 1314 0689. Ditunggu. Nah, yang baru ini teman-teman ya. Dia sekarang bannya pakai Continental nih ya. Profilnya 235, 50, ring 18, matchingnya silver sama hitam. Ini tuh nggak kayak mobil listrik pada umumnya. Biasanya mobil listrik kan ketutup gitu ya. Tapi cakramnya depan belakang, TPMS juga ada. Jadi sudah ada tire pressure monitoring. Jadi kalau kalian misalkan pengen ngecek tekanan angin, cukup lihat di meter cluster aja. Dan ini karena mobil SUV tentunya set cladding sampai set skirt itu bahannya dop. Cuma di sini dia unik nih. Di sini dibikin dua warna. Ini sewarna gitu. Kamera-kamera juga. Ada emblem BYD design. Ini pilar-pilarnya itu black glossy. Sudah dilengkapi smart entry juga. Ini dilengkapi dengan roof rail juga gitu loh. Lubang charger dia letaknya sebelah kanan. Tampilan tampak sini kalau teman-teman perhatiin ini kayak ada sisik-sisik naga ya. Jadi dari samping sini yang baru berarti velgnya doang, ring 18. Yang model lama tuh dia ringnya 17. Kita ngomongin dimensi lagi nih, lebarnya sekitar 1,8, tingginya sekitar 1,6. Yang baru itu dilengkapi dengan power backdoor. Dan kita langsung coba nih ya teman-teman ya. Nih, jadi sudah lebih praktis yang kalian bisa pakai operasiin dari sini juga sih, di remote juga. Ada separator juga, jadi kalau kalian nyimpan barang itu bisa diintip dari luar. Di sini ada tempat penyimpanan nih ya. Sudah dapat kayak charger portable, kayak sedia pengaman. Terus ini dilengkapi dengan V2L. Yes, jadi mobil ini bisa jadi sumber listrik berjalan. Dan seperti biasa mobil listrik biasa dikasih tire kit. Jadi kayak cewek-cewek kalau misalkan ban pecah atau bannya pecah memang harus pakai towing. Cuman kalau kayak bocor doang itu bisa pakai tire kit seperti itu. Ada lampu bagasi juga. Dan di sebelah sini ada pilihan. Kalau kalian mau nutup berarti yang kiri doang. Yang kanan tuh nutup sekaligus ngunci seperti itu. Lampunya tuh cakep loh, memanjang dari kiri ke kanan. Terus ini ada aksen chrome, ada emblem EV, sebelah kanan Atto 3, sensor parkir juga ada. Dan di sini bumper bawahnya tuh perpaduan ya, lagi-lagi ya bahan dop, terus sama warna body. Gitu.
Buka tutup pintunya sih mantep ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama kalau kalian cari mobil, duduk dulu nih. Coba posisinya, posisi duduknya kalian atur dulu, nyaman apa enggak. Nih, sudah elektrik. Kiri dan kanan, jarak kepala cukup oke. Dan ini berkat panoramic sunroof super gede. Ini bisa dibuka juga ya. Ini nambah kesan lapang juga. Joknya dia materialnya kulit sintetis kayak gini, ada stitching, ada aksen warna hijau ya, hijau kayak gini. Terus di sini setirnya juga bisa tilt teleskopik dan unik ya tuh meter clusternya dia nyambung dengan setir gitu ya. Yang baru di sebelah sini ini juga nih. Jadi head unitnya sekarang lebih gede 15 inch. Terus AC-nya sudah air purifier. Ada filter 2.5 pm gitu loh. Tapi saya mau kasih lihat dulu ini loh, vehicle image. Jadi kameranya itu cukup bening. Kalian bisa pilih tampilannya 3D. Jadi seperti ini tuh. Pada saat pintu dibuka, teman-teman lihat ya. Oh, dia nggak ikut kebuka teman-teman. Dia nggak ikut kebuka, cuman ini kelihatan nggak rapet. Nih. Nah tuh rapet. Kebukanya di sini. Di sini tetap berdiri. Oh gitu ya kan. Ini cukup oke lah, cukup bening. Terus kita lihat menunya lagi di sini ada BYD Assistant yang bisa ngomong. Contoh, Hai BYD. Hai BYD. Please say it. Close sunroof. No problem. Tuh. Jadi ini cocok buat kalian yang suka ngobrol sendiri gitu ya. Ada smart charging, ada DVR. DVR itu berarti kayak dashcam. Nanti teman-teman bisa tanya sama Mbak Felis ya. Ada BW Store, Thames, Utility Tools yang oke lah ya. Ini udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, Spotify juga bisa. Bisa langsung dengar Spotify dari sini. Settingannya tuh cukup banyak teman-teman ya. Ini ada lights, ambience light. Tuh banyak. Kalian bisa rubah-rubah warnanya sesuai mood. Exterior light kalian bisa atur daytime running lightnya, headlightnya mau level berapa, ketinggiannya gitu ya. Courtesy light, tuh kan Sorry, this kalian bisa atur. function is Dengerin saya ngomong, locks-nya kalian bisa atur, sound display, energi, ini vehicle. Nah energi tuh gini loh, jadi kalian bisa regeneratifnya mau standar atau high. Kalau high tuh jadi kayak ngeremnya agak-agak kenceng gitu loh, agak ngagetin. Nah ini charging bisa diatur, energy consumption. Vehicle-nya di sini ada intelligent assist, hill descent control udah ada. Driving control kalian bisa atur, mau steeringnya mau comfort atau sport. Brake assist-nya juga bisa diatur, comfort driving juga, service. Nah ini ada sih yang baru nih. Ada kita baca satu, emergency light keeping assist, door open warning, blind spot, lane departure assist-nya mau warning atau prevention, terus juga automatic emergency braking, rear collision warning, jadi kalau pas mundur ada kayak informasi bunyi-bunyi, terus alert juga sama rear cross traffic brake, jadi dia bakal ngerem sendiri gitu. Terus parking assist juga ada, cukup lengkap ya. Di sini kalian harus terbiasa ya, meskipun banyak tombol. Untuk AC di pengaturannya di sini juga ada, di tombol juga ada. Di sini kalian bisa atur mau atas bawah, defogger depan juga bisa. Terus di sini ada tombol lagi, tuh kayak gini. Nah ini tampilannya. Di sini juga ada tampilan dari TPMS. Kalau baterai kalian habis, kalian bisa ngecas di sini wireless. Dan ini ada pengaturan AC-nya nih. Kalian bisa atur semburannya kanan kiri gitu. Tombolnya unik, digeser-geser gini, bukan tombol ya. Tuh, kayak gini. Terus ini tuas-tuasnya ada letaknya di sini semua. Setirnya udah kulit tentunya. Ini stitching asli, di bagian sini tuh rata. Masih banyak tombol-tombol letaknya sebelah sini. Ini kayak shortcut-shortcut untuk kamera, ini shortcut untuk lane keeping assist-nya, forward assist dan segala macam, termasuk adaptive cruise control. Ini pengaturan untuk geser jadi landscape atau portrait untuk head unitnya, di sini untuk tombol volume kayak gitu teman-teman. Meter clusternya memang kecil tapi informatif. Ada jam digital, ada suhu di luar, ada informasi pemakaian energi, modenya itu juga ada nih, mode eco, normal, sport. Tuh muncul di situ semua. Ada odometer, ada kapasitas baterai tinggal berapa. Lengkap semua sih, cukup di sini. Kecil tapi informatif. Sekarang duduk baris kedua. Ini salah satu kelebihan mobil-mobil Cina tuh, dia kan platformnya dibikin khusus ya. Jadi di sini tuh rata lantai. Ini rata lantai. Kalian duduk berasa lega banget. Ini kaki bisa dimasukin. Ini ada seat back pocket, blower AC-nya ada 2. Kalian bisa atur kiri kanan. Port USB Type-C, ini seat back pocket juga. Kalau orangnya segede saya, itu bisa muat 3 orang. 4 orang kalau dipaksa muat. Serius, ini ada armrest, ada tempat cup holder, headrest ada 3, ada Isofix ya, bisa buat taruh baby car seat. Lampu-lampunya sistem sentuh kayak gini, tuh. LED semua, ada hand grip kiri kanan. Ini suka deh, gue suka banget karena dia hitam semua. Jadi kayak senada, terus di sini dia ada separator, jadi bisa buat simpan barang lebih
rapi, rata gitu kan. Di sini juga lagi-lagi ada, ini namanya apa Dan? Jadi ada senar dan bisa buat main musik kalau lagi bosen nunggu gitu kali ya. Terus di sini sudah serba soft touch. Ini serba soft touch sampai sebelah sini juga. Gitu. Jarak kepala cukup oke, jarak kaki juga lega banget. Ada mau kasih kesimpulan sedikit ya. Kan lagi rame nih isu bahwa mobil EV bakal kena pajak dan segala macam. Justru menurut gue saat yang tepat adalah sekarang. Kenapa? Kalau misalkan Bapak Ibu nunggu nanti keputusan dan segala macam, kemungkinan harganya sudah menggelembung. Jadi mungkin katakanlah ya tahun depan kena pajak segala macam. Setidaknya pada saat sekarang beli itu harganya belum kena pajak. Jadi lebih murah. Mobil ini dijual sekitar 415 dengan tambahan fitur seperti ADAS, panoramic sunroof, electric power backdoor. Ringnya sekarang sudah 18, terus head unitnya lebih gede dan ada air purifier. Menurut gue udah cukup bersaing banget di tengah gempuran brand-brand lain juga. Mbak siapa namanya? Mbak Felis. Mbak Felis ya, saya dengan Teguh. Jadi sekarang gini, ini kan lagi rame ya di Bali ya. Sebenarnya SOP-nya tuh kalau ada konsumen yang datang naik motor pakai sendal itu dilayani nggak sih Tetap sebenarnya? kita layanin dong Mas Teguh. Kenapa tetap dilayanin? Karena itu udah menjadi SOP kita, jadi tetap kita layanin dengan baik. Soalnya di sini nggak ada keterangan ya mau beli mobil apa enggak gitu ya. Bener ya? Nah sekarang gini, apa yang baru sih di BYD Atto 3 yang Advance Plus ini? Nih, di BYD Atto 3 Advance Plus ini yang baru itu ada di bannya nih, kita ringnya 18. 18, lebih gede dibanding yang lama. Lebih gede. Terus udah panoramic sunroof. Oke. Dan power backdoor-nya juga udah elektrik. Oke. Dari dalam bedanya apa Kalau lagi? dari dalam itu di head unitnya. Head unit itu lebih gede dari yang lama. Oke. Gitu. Terus yang paling penting ya, ini kan lagi rame juga katanya, oh nanti mobil EV bakal kena pajak dan segala macam. Jadi mendingan beli sekarang apa nunggu nanti? Kalau itu mending beli sekarang Mas Teguh. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti makin menunda itu resikonya kan makin gede. Kalau sekarang kan lebih meminimalisir resikonya gitu. Oke, jadi gampangnya saya simpulin gini ya. Jadi kalau sekarang kan mumpung belum kena, jadi sekarang saatnya beli. Karena kalau misalkan nanti beneran kena, harganya otomatis langsung menggelembung ya. Jadi Betul. ntar langsung kena pajak, PKB dan segala macam langsung mahal gitu ya. Betul, betul. Itu ya. Iya. Jadi ini dijual harganya mulai dari 415 juta. Jadi yang varian ini ya, jaraknya tetap sekitar 410 km. Nah, ada pesan nggak buat Bapak Ibu yang nonton video ini? Nah, untuk Bapak Ibu yang tinggal di daerah sekitaran Jakarta Utara, nanti bisa janjian langsung datang ke showroom, hubungin Felis, atau kalau Bapak Ibu nggak bisa, nanti Felis bisa bawain mobil unit test drive-nya ke rumah. Gitu. Kalau misalnya rumahnya jauh, gimana? Tetap kita bawain dong. Dimanapun berada ya, mau Dimanapun tengah malam tetap disamperin tetap ya? kita samperin Mas Teguh, kita tetap bawain gitu. Ya, terima kasih teman-teman selalu setia mau nonton channel YouTube Teguhku. Pesan saya cuma satu ya, biar nggak beli kucing dalam karung. Benar kata Felis, harus test drive dulu ya. Betul. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.